Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali bersama saya Afan Hinstiaji Widya. Untuk sekarang yaitu tutorial yang agak panjang, yaitu disimak dengan sebaik-baiknya. Ya, ini yaitu tutorial tentang accelerometer dan kontrolnya, juga kamera, juga dan kanvas, ada tombol back button pada smartphone dan ada menu bagian pause juga, dan semuanya ada di bagian sini. Jadi perhatikan, ini bisa di pause. Dan selanjutnya nanti untuk mengikuti tutorial ini nanti bisa pelan-pelan, saya akan pelan-pelan juga untuk menjelaskannya. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa sini, sudah saya hidden. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, dan skripnya juga nanti saya akan terakan di RAR bersama video ini. Ya, untuk pertama kalinya yaitu kita siapkan beberapa aset. Kita siapkan beberapa aset, yaitu untuk yang bagian punya saya, yaitu nih kan tampilannya sudah ada awan-awannya. Yaitu caranya kita download di Unity Asset Store di sini. Asset Store di sini kita cari yang Skybox. Nah, Skybox cari yang gratis. Skybox itu kita cari yang modelnya kayak gini, bisa, atau yang bisa awan seperti real life, atau awan yang tikon, atau yang geser, atau awan yang kayak kartun. Kalau yang seperti ini yang kayak kartun bisa download gratis di Unity Asset Store yang free. Itu tinggal mana ini, Skybox. Nah, seperti ini Skybox. Kita cari yang apa gitu, seperti ini, bisa kita seret sini langsung. Nah, ini kan bisa berubah, kita bisa cari yang seperti ini, kita seret sini. Nah, itu kan berubah sesuai gambarnya Skybox. Untuk pertama kali kita buat Skybox, kita cari Skybox, kemudian kita klik, kita seret ke bagian layar pertama ini. Kemudian untuk selanjutnya kita buat stack yaitu kayak areanya itu loh. Areanya saya sudah menyiapkan. Untuk selanjutnya itu kreativitas kalian sendiri, yaitu saya menyiapkan seperti ini. Ini dibuat dengan ini stacknya sendiri. Nih kita klik kanan, kita create empty untuk bagian awalannya aja. Bagian ini cuman ditulis stack. Kemudian bagian dalamnya stacknya ini kita cuman kasih silinder atau ini tuh kayak tabung, kita panjangin untuk bagian-bagian tepinya seperti ini kan, bagian tepinya. Kemudian ini untuk yang panjang sendiri ini yaitu plan, kita klik kanan, kita pilih dari di objek, kita pilih yang plan ini. Untuk silinder itu yang sampingnya, untuk cup gitu yang kotak, kemudian yang spare, kapsul, dan lain-lainnya bisa dicoba-coba sendiri. Untuk pohonnya sendiri ini kita download di Unity Asset Store yang gratis tentunya. Ya, kita tim gratisan ya. Seperti itulah. Jangan terlalu sepaneng melihat tutorial ini. Ya, untuk pintu gebyoknya sendiri, yaitu dengan cara klik kanan kita pilih 3D object, kita pilih cube ya, maka akan jadi kubik. Kemudian kita tinggal atur besarnya, yaitu dengan cara yang di sini itu bisa diatur, bisa membesar atau putar atau diatur kanan kirinya. Kemudian kita punya gambar yang kayak pintu gebyok. Ini pintu gebyok ini kan.
kita tinggal klik, kita seret ke bagian kotak tersebut, maka akan jadi seperti ini, hampir seperti asli, padahal ini cuma kotak tapi dengan gambar pintu kebiok, jadi terlihat bagus. Untuk warnanya sendiri yang bagian bawahnya ini kita bisa pilih bagian material, atau kita sudah siapkan material, atau kita bisa bikin material sendiri. Itu seperti ini. Itu dengan klik kanan, create material. Nah, seperti ini bisa create material. Itu material baru, tulis saja aneh. Klik aneh. Nah, ini aneh, kita bisa cari gambar, cari warna itu, atau kita sudah punya material lain, kita klik ini terus kita taruh bagian sininya. Ini kenapa gambarnya seperti ini karena saling menumpuk ya, jadi kalau bisa warnanya samain semuanya agar warnanya rata. Untuk membuat areanya ini kan tumpuk-tumpukan ini supaya jadi seperti ini. Setelah kita membuat stack sesuai dengan apa itu kreativitas kita sendiri, kemudian kita membuat playernya, yaitu playernya dengan sensor accelerometer. Kita yang mana ya, playernya ini kita buat player sendiri, ini yaitu lingkaran mesh renderer. Nah, ini caranya yaitu dengan klik kanan, kita buat 3D object, kita buat yang lingkaran itu apa ya, yang sphere atau silinder ya, pokoknya yang lingkaran itu sphere. Kemudian setelah kita buat lingkaran, kita bikin bagian tasnya teksnya ini yaitu player, kemudian dengan teks ini yang player. Itu penting agar ini menjadi player. Kemudian untuk transformnya yaitu seperti tersebut, kita taruh bagiannya itu tidak langsung menempel ke bagian plannya ini. Jadi untuk pertama kali nanti main ini, maka ini akan terjatuh sendiri, itu seperti ada gaya gravitasinya. Itu dimaksudkan agar tidak ngebug tembus ke bagian bawah. Untuk selanjutnya yaitu di dalam player tersebut itu seperti di bagian samping ada sphere collider, sphere mesh filter, kemudian ada mesh renderer. Mesh renderernya ini kita centangnya hilangkan aja, jadi ini akan transparan. Karena sensor accelerometer itu adalah sensor untuk mempercepat gerakan atau alat untuk mengukur percepatan suatu objek. Jadi objeknya nanti itu akan menggelinding. Jika itu jadi player, jika ini langsung dijadikan player, maka playernya tersebut nanti akan menggelinding. Masa lucu, kepalanya masa berputar-putar dengan badannya. Jadi untuk pertama kali kita buat lingkaran, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ada follow player sebagai tampilan playernya. Untuk selanjutnya bagian playernya tersebut tuh kita masukkan rigid body, yaitu dengan cara add komponen, kita cari rigid body ya tersebut, rigid body yang ini bukan yang 2D ya. Kemudian maka akan menjadi seperti ini. Kita pilih masnya 1, kita setting seperti ini, ininya jangan dicentang. Kemudian ada player accelerometer script, kita masukkan script accelerometer. Kita menuju ke scriptnya, player accelerometer ya, seperti ini scriptnya. Nanti saya masukkan juga ke dalam RAR-nya beserta dengan video ini dan lainnya. Kemudian gimana player, kita masukkan ke dalam sini.
Untuk gravitasinya kita setting seperti dunia juga asli, yaitu 9,8. Untuk material ini itu hanyalah untuk warna dari lingkarannya, karena mass rendernya dihilangkan jadi transparan. Ya, setelah kita setting player seperti berikut, kemudian kita menuju ke follow player. Follow player sebagai tampilannya, yaitu dengan cara kita kita mencari 3D. Kita download 3D yang gratisan dari Unity Asset Store atau yang mana gitu, yang 3D. Ya, pada saat ini untuk pertama kali kita buat ya seperti ini. Saya punya 3D seperti ini. Namanya Haruko. Ini dari Jepang. Cuman ini saya edit bagian bajunya menjadi batik. Karena untuk bagian atasnya saya tidak dapat memotongnya, jadi saya edit juga jadikan batik. Karena ketika saya memotongnya di Blender itu akan jadi kayak botak gitu, tidak menyatu semuanya, malah botak. Jadi saya biarin aja, terus saya sesuaikan dengan tema yaitu batik. Kemudian pada Haruko di model tersebut sudah ada animasinya, jadi tinggal kita masukkan aja. Haruko. Kalian bisa cari model yang terserah seperti kalian, atau Power Ranger, atau Naruto, Sasuke, atau Sonic, Super Mario Bros, dan lain-lain, terserah kalian. Ya, untuk follow playernya sendiri itu seperti biasa, yaitu untuk mass renderernya dihilangkan ya, tapi ini kan sudah ada Haruko-nya sendiri. Tuh. Kita masukkan script look at follow seperti ini. Kita scriptnya seperti ini, look at follow. Jadi pada script ini maka objek ini yang follow player ini akan mengikuti player, yaitu ketika melihat player maka objek itu akan memfollow yaitu mengikuti. Seperti ini scriptnya. Jadi bagian follow player ini kita tarik look at follow, klik, kita tarik ke sini atau langsung ke sininya. Kemudian ini mTarget. Untuk scriptnya tersebut look at follow, maka ini ada bagian objek yang ditargetkan untuk di follow, yaitu kita seret yang playernya tadi ini, player asli yang ada accelerometernya ini, kita klik, kita seret ke bagian sini mTarget, maka sudahlah jadi player dengan tampilan dan accelerometer. Jadi dengan memiringkan handphone maka player akan bergerak. Setelah itu kita membuat pause pada back device, pada smartphone, yaitu dengan cara kita bikin canvas escape dahulu. Kita bikin canvas escape, yaitu dengan cara apa? Yaitu ya seperti membuat UI kayak tutorial sebelumnya, yaitu dengan cara klik kanan, kita pilih UI, kita pilih canvas. Tapi pada saat ini kan ini tampilannya 3 dimensi, ini belum diklik ya. Kita klik bagian ini 2 dimensi, maka seperti ini. Kanvasnya yang tadi kita buat kita klik 2.
Jadi seperti ini. Pada kanvas kita buat Pause UI. Ini yaitu Pause UI yaitu bisa gambar, bisa button. Tapi untuk yang ini kan tampilan backgroundnya seperti ini, yaitu ini bisa juga gambar, terserah mau diberi gambar atau button. Kemudian di dalam ini gambar pause-nya ini bagian tengah kan ada pilihan. Biasanya jika pause maka akan ada menu, yaitu kita beri 3 menu, yaitu untuk lanjut lagi ketika pause, lanjut lagi, atau mengulang dari awal, ataupun menuju ke menu awal. Yaitu jika kita bikin button bagian tengahnya itu jika lanjut, menang, mengulang, terus sebelumnya sudah ada scriptnya. Ini ada scriptnya yaitu pause menu. Sebelum memasukkan pause menu ke sini, kita buat bagian seperti menu controller tersebut. Kita buat kosongan, klik kanan, kita pilih create empty, kemudian kita rename jadi pause menu, kemudian yang script pause menu seperti berikut. Ini nanti akan diterapkan ke RAR bersama dengan script yang berkaitan. Bagian pause menu ini kita klik, kita seret menuju ke menu script. Maaf. Kita menuju ke pause menu yang atasnya ini. Setelah itu, bagian 3 menu yang ada di kanvas escape ini, kita seretkan bagian pause menu ke bagian ini, button yang one click ini. Kita klik, kita seret ke sini semuanya. Seperti itu. Kita seret ke situ semuanya, kemudian ini bagian lanjut, maka ini akan klik bagian pause menu, maka ke pause control. Untuk bagian mengulang, maka kita klik pada menu pause menu, kita restart. Dan ke menu utama, bila menu utama maka ke bagian menu utama. Gitu. Ini untuk bagian menu pause-nya. Kemudian setelah menentukan menu pause-nya, kita buat pause back device, yaitu seperti kosongan, klik kanan, kita buat kosongan, klik empty. Terus setelah itu kita rename pause on back device. Rename tuh buat membedakan aja sih. Kemudian kita tarik script pause on back device, yaitu yang pause game, pause menu. Ini ini pause game untuk di dalam game. Ini pause menu bagian untuk yang di back device itu yang tombol escape di handphone. Bila kita klik kembali maka itu akan memunculkan tombol pause seperti ini, sama dengan tombol yang di pojok kanan pada aplikasi juga. Itu tinggal kita klik, kita seret ke dalam sini, maka itu akan langsung otomatis masuk. Kemudian untuk bagian kanvasnya ini, pause on back device-nya tadi, ini kita seret yang kanvas escape yang tadi kita bikin klik, kita seret masukkan ke dalam kanvas ini. Jadi ketika kita klik back on device-nya itu, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk bagian kanvasnya, untuk bagian kanvas escape-nya tersebut, kita matikan bagian sini ya. Inspektornya kita hilangkan agar ketika pas
kita pencet itu akan muncul. Ketika tidak dipencet maka itu akan hilang pada tampilan pada saat bermain. Kemudian kita bagian kanvas yaitu seperti biasa, kita klik kanan, kita pilih UI, kemudian kita buat kanvas. Selanjutnya kita pilih menu, kita buat button, kita klik kanan, kita pilih UI, kemudian kita buat button ya, ini button. Kemudian buttonnya tersebut kita ubah gambarnya ya. Gambar seperti berikut, kita ubah gambar gear ya. Selanjutnya gearnya tersebut kita masukkan bagian pausnya yang tadi. Bila ini dipencet maka itu juga akan mempause. Jadi tombol back button dan ini fungsinya untuk pause, sama aja. Kita masukkan pausnya yang ini menuju ke kanvas yang pausnya yang ini di one clicknya ini. Kemudian pause control, kita ke pause menu maka menuju ke pause control. Untuk kanvas ini dibiarkan seperti ini, tidak dihilangkan, karena pada saat bermain maka ini akan muncul terus di pojok agar pemain bisa mempause lewat layar pada saat bermain. Kemudian kita menuju ke kita menuju ke stack 3D-nya dahulu biar saya menjelaskan. Nah, seperti ini. Di bagian sini saya akan menjelaskan ada kotak yang tidak terlihat, itu fungsinya apa. Nah, ini yang jadi ciri khas atau keunikan juga. Maaf saya bagian sini ada bagian yang tidak terlihat, yaitu ini fungsinya untuk pindah ke scan on trigger. Jadi bila pemain atau objek dengan tag player mengenai objek ini, maka player tersebut akan membuat atau memicu untuk pindah ke scan yang selanjutnya atau scan yang akan ditentukan. Caranya gimana? Yaitu dengan cara ada tambahan script. Kita lihat dulu mesh renderernya, kita aktifkan. Ini tuh kotak ya. Itu dengan cara klik kanan. Untuk membuatnya yaitu dengan cara klik kanan, kita pilih 3D object, kita pilih cube, maka akan muncul kotak. Kemudian kotak tersebut kita hilangkan, jadikan transparan, yaitu dengan cara mesh renderernya kita hilangkan, maka kotak tersebut transparan, tidak terlihat. Ya, seperti ini. Kotak tersebut kita rename aja agar tidak kelupaan atau gimana untuk membedakan pindah level 1 atau 2 atau 3. Kemudian kita tambahkan script. Scriptnya yaitu pindah trigger. Kita cari pindah trigger. Ya, seperti ini. Jadi pada script ini yaitu bila objek dengan tag player ini ya, dengan tag player ketika menyentuh ini, maka itu akan pindah meload level, load scan ya, maka akan pindah sesuai yang ditentukan.
maka itu script tersebut kita seret menuju ke yang kotak tadi, yaitu yang pindah level, maka akan muncul seperti ini. Kemudian load levelnya kita tuliskan scan yang akan dipindahkan. Untuk yang ini kita menuju ke scan carakan. Carakan yaitu scan yang menunjukkan Hana Caraka. Untuk yang sebelahnya yaitu scan untuk menulis aksara Jawa, yaitu tentang video aksara Jawa. Yang sebelahnya juga bisa scan menulis sandangan untuk menulis sandangan, dan seterusnya bisa membuat lebih dari 3 atau dan seterusnya. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu ada keunikan lagi nih, yaitu muncul kanvas. Yaitu caranya seperti yang tadi, cuman ini berbeda. Yaitu maka ini akan memunculkan kanvas. Jadi pada tampilan layarnya nanti ketika player berada di dalam area tersebut, maka kanvas akan muncul. Aduh, kesetrum. Maaf, tadi kesetrum listrik. Maka kanvas akan muncul. Yaitu caranya gimana? Tentunya dengan menggunakan script. Yaitu seperti yang tadi, itu kita klik, kita buat kotak, ya kotak seperti ini, bagian 3 itu dengan cara klik kanan, kita buat 3D object, kita buat cube kotak, kita buat yang agak besar biar areanya lebih besar, yaitu kita ada 3. Kemudian mesh renderernya kita hilangkan seperti yang tadi agar tidak terlihat kotak, jadi transparan itu. Kemudian kita masukkan objek muncul script. Nanti scriptnya juga saya akan terakan ke dalam RAR bersama video ini dan lainnya. Muncul script, ini. Dengan script tersebut maka akan memunculkan sebuah kanvas yang ditentukan. Ketika player itu keluar dari area kanvas ini, area kotaan yang ini, maka kanvasnya akan otomatis hilang. Bila player akan masuk ke dalam sini, maka kanvasnya akan muncul. Jadi on off gitu ketika berada di area tersebut. Yaitu dengan cara kita muncul kanvasnya ini, kita seret menuju ke sini kotaan yang ini, yang 3 ini. Kita bisa langsung ke seret ke sini juga. Kemudian akan ada 3 slot, tapi yang bisa diisi hanya 2 slot. Yang untuk cube ini, ketika objek menyentuh suatu objek itu, kotaan tersebut, maka akan sesuatu yang lain akan hilang, hancur. Jadi ini tidak saya isi. Kemudian untuk UI objek akan muncul, yaitu kita buat canvas, kita setting agar sesuai yang diinginkan. Sebelumnya kita buat kanvasnya dulu untuk mengisi yang ini ya. Nanti kita lanjut lagi yang di sini. Kita coba yang ini. Kanvas trigger yang pertama. Ya, untuk pertama yaitu kita menuju ke scan 2 dimensi dahulu. Kita klik yang 2 dimensi ini. Ya, 2 dimensi. Kemudian kita menuju ke kanvas trigger. Kanvasnya itu seperti biasa, yang seperti tadi, yaitu dengan klik kanan, kita buat kanvas ya, seperti yang dulu ya. Klik kanan, kita pilih UI, kita
pilih kanvas ini. Kemudian kita tinggal taruh gambar-gambar yang kita inginkan, yaitu bagian kanvas, kita klik kanan, kita tambahkan UI, kita tambahkan gambar, dan juga teks, kita tambahkan teks. UI kita pilih teks, jadi hanya akan ada gambar scroll bawahan ini dan juga teksnya ini aja. Kemudian untuk bagian inspektornya sendiri, untuk bagian kanvasnya ini kita hilangkan, jadi hanya akan terlihat bila ada player menyentuh bagian kotak yang tadi diberi script, yaitu dilakukan 3 kali atau terserah Anda ingin membuat berapa, itu fungsinya sama aja. Tadi yang mana? Muncul kanvas ini. Jadi tadi yang sudah dibuat tadi ini kan sudah dihilangkan di inspektornya ini. Kita klik, mana yang tadi? Yang ini kita klik, kita seret menuju ke kotaan yang ini. Jadi maka itu akan muncul ketika ada player menyentuh bagian sini. Selanjutnya apalagi ya? Selanjutnya kita membuat kamera follow, yaitu bila akan aneh jika karakter berjalan maju sementara kamera akan tetap dan tidak mengikuti. Maka kita harus membuat kamera mengikuti, yaitu dengan cara pada main kamera atau dimanapun itu, tentunya di main kamera ya. Tentunya di main kamera kita berikan script follow player script seperti berikut. Ini ya, scriptnya sudah ada. Nanti saya terakan di RAR bersama video ini dan lainnya, yaitu follow player script. Tidak di sini, ternyata maaf. Ya ini script untuk agar kamera mengikuti player. Ini tinggal diklik, kita seret menuju ke main kamera. Kemudian bagian follow playernya ini kita klik, kita seret bagian objek yang memiliki tag player, yaitu player yang ada akselerometernya tersebut, yang tadi ada player akselerometernya. Kita klik, kita seret menuju ke sini, player ini. Ya, itu sudah. Selanjutnya untuk audio source, kan kita bisa pilih klik kanan audio source. Ini maaf saya menaruh audio source di sini, tapi fungsinya juga sama aja, main kamera ataupun di luar main kamera. Kita isi lir play on AWG, kita pilih loop agar itu di play terus menerus ketika player ada di area ini dan ketika pengguna juga masih di area ini. Kemudian apa yang kurang? Tentunya tidak ada. Tentunya ada ada, yaitu saya itu hanya bagian bawahan sini saja, tidak terlalu penting untuk bagian sini. Ya seperti ini, itu bagian bawah aja. Ini fungsinya yaitu karena ini sudah ada pembatasnya, jadi ini tidak akan jatuh kecuali di bagian permainan.
ketika tidak ada pembatasnya, yaitu itu bisa jatuh. Fungsi dari sini yaitu seperti ini saya namakan C karena yang kemarin itu warnanya biru laut, itu kayak kecebur laut. Kalau fungsinya sendiri itu ketika player jatuh ke sini maka akan merestart menuju ke awal lagi seperti ini. Yaitu dengan cara kita membuat plan, klik kanan, kita buat kita pilih 3D object, kita pilih plan, kemudian kita lebarkan di bagian bawah. Kemudian kita hanya perlu memberi script loss ini. Nah, ini scriptnya seperti ini. Bila player jatuh maka akan load level ke area tersebut. Cuman itu saja. Untuk audio source-nya sendiri kita bisa beri audio yang kecil-kecilan atau yang lain. Itu untuk bagian warnanya sendiri bisa sesuaikan sendiri, yaitu ini bisa dipilih hijau atau biru ataupun bisa kita hilangkan dengan renderernya kita klik. Jadi ini tidak terlihat. Untuk scriptnya sendiri semuanya juga sudah saya terapkan di RAR bersama video-video yang lainnya. Ya seperti ini. Untuk permainan sendiri itu bisa dibuat yang lain-lain, ketika menyentuh ini maka akan kalah atau menyentuh ini maka akan menang, atau bisa diakalin untuk yang lain-lainnya bisa. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada maaf atau yang kurang jelas bisa menuju ke tutorial selanjutnya atau bisa meminta penjelasan atau juga bisa melihat tutorial yang di Microsoft Word atau juga bisa melihat tutorial yang lainnya di YouTube atau bisa tanya Pak dosen juga dan lain-lain. Pokoknya belajar itu bisa dari mana aja. Jangan takut untuk mencoba-coba karena saya juga mencoba-coba dulu untuk mencari yang bisa dan lain-lainnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.